Pernah nggak sih kalian ngerasa kejebak? Kayak nonton video tutorial terus, baca buku bisnis terus, tapi kok ya nggak mulai-mulai juga? Rasanya produktif, tapi sebenarnya cuma muter-muter di tempat yang sama. Nah, hari ini kita bakal bongkar siklus itu. Kita akan bahas rencana aksi yang konkret, biar kita bisa pindah dari cuma nontonin, jadi beneran ngelakuin. Oke, coba deh kita resapi kutipan dari Alex Hormozi ini. Kebanyakan orang menghabiskan waktu bertahun-tahun menunggu untuk melakukan 1 jam pertama. Dalam banget kan? Ini tuh nyindir jebakan yang sering banget kita alami, paralysis by analysis. Kita nunggu momen yang pas, rencana yang sempurna, padahal yang paling penting itu cuma satu, mulai aja dulu, lakuin 1 jam pertama itu. Nah, kita masuk ke bagian pertama yang judulnya kelumpuhan karena potensi. Di sini kita bakal kupas tuntas soal mindset yang bikin kita jadi penonton doang, bukan pemain. Jebakan ini kelihatannya produktif, padahal ya gitu deh. Coba lihat perbandingan ini, jelas banget bedanya. Di sisi kiri, menonton dan belajar. Rasanya, produktif kan? Kita dapat banyak informasi baru. Tapi hati-hati, ini bisa jadi cuma kepuasan mental semu. Cuma bikin kita ngerasa pinter, tapi gak maju-maju. Nah, sekarang lihat sisi kanan. Melakukan dan gagal. Ini baru beneran produktif. Gagal itu bukan akhir, tapi justru cara belajar paling efektif. Dari sini kita dapat pengalaman, dapat perspektif, dan yang paling penting, kita dapat momentum buat terus maju. Jadi intinya apa? Intinya tuh ini. Tujuannya bukan buat jadi sempurna, tapi cukup benar secara arah. Nggak perlu pusing cari jalan yang paling benar dari awal. Lakuin aja sesuatu, apa aja. Karena dari situlah kita dapat pengalaman buat nentuin langkah selanjutnya. Anggap aja gini, kesuksesan pertama kita itu pasti dibangun di atas puing-puing kegagalan kita di awal. Jadi ya santai aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menantang, mindset. Gimana caranya kita bisa berdamai sama kegagalan dan perjuangan di awal-awal? Ya, intinya sih kita harus rangkul proses sulitnya. Siap-siap buat ngerasa gak nyaman? Coba deh pikirin pertanyaan ini. Gimana kalau kegagalan itu justru jadi tujuan kita? Agak aneh ya kedengarannya, tapi coba bayangin. Gimana kalau kita berhenti lari dari penolakan dan malah sengaja ngejar kegagalan itu? Apa yang bakal terjadi? Gini deh, inget gak pertama kali coba angkat beban atau squat pakai barbel? Pasti aneh kan rasanya, nggak mungkin langsung sempurna. Bisnis juga sama aja, nggak apa-apa kalau di awal kita jelek, malah kita harus siap buat jadi jelek dulu. Aneh banget kan kalau kita ngarep langsung jago, padahal belum pernah nyoba sama sekali. Kalau kita bisa terima fakta ini, kita bakal jauh lebih enteng buat mulai. Nah, ini dia cara praktisnya. Biar kegagalan itu jadi tujuan yang jelas, kita kasih angka, 100. Jadi target kita bukan dapet 1 iya, tapi kumpulin 100 kata tidak. Tiba-tiba penolakan bukan lagi sesuatu yang nakutin kan, malah jadi kayak lencana, kayak bukti kalau kita udah berusaha. Dan disitulah letak ajaibannya. Kalau tidak yang jadi tujuan, fokus kita langsung pindah. Bukan lagi soal hasil, tapi soal proses. Kita jadi nggak takut lagi ditolak, nggak ragu-ragu lagi buat nawarin. Kita cuma, ya jalanin aja apa yang harus dijalanin. Dan anehnya justru dari situlah kita jadi makin jago. Oke, mindsetnya udah dapet nih. Sekarang kita butuh taktiknya. Kita butuh sebuah kerangka kerja yang simple tapi, wah, powerful banget buat bikin kita terus bergerak konsisten. Namanya aturan 100. Kunci sukses di awal itu bukan ngerjain semuanya, tapi fokus. Fokusnya di 3 hal ini. Satu avatar. Siapa target market kita? Pilih satu yang spesifik. 2, satu produk. Apa yang kita jual? Satu aja dulu. 3, satu saluran. Lewat mana kita jualnya? Gak usah ada di semua medsos. Pilih satu dan dalamin sampai jadi master di situ. Dan ini dia aturannya, simple banget. Lakukan 100 tindakan utama setiap hari selama 100 hari. Titik. Pilih satu aktivitas inti yang bisa kita kontrol, terus lakuin 100 kali setiap hari selama 100 hari. Kuncinya cuma satu, konsistensi membabi buta. Terus tindakan utama itu contohnya apa sih? Bisa macam-macam. Misalnya, kirim 100 kali cold email setiap hari. Atau pasang iklan $100 setiap hari. Atau bikin konten selama 100 menit setiap hari. Pilih satu aja metrik yang paling penting buat bisnis kalian dan hajar terus tanpa henti.
Nah, semua aksi gila-gilaan yang kita lakuin tadi, itu tujuannya buat apa? Tujuannya buat nguasain 3 skill paling inti dalam bisnis. Pertama, advertising, alias gimana caranya biar orang tahu kita ada. Kedua, selling, alias gimana caranya ngubah orang yang tahu jadi beli. Dan ketiga, product, alias gimana caranya kita nepatin janji dan ngasih nilai yang beneran bagus. Oke, dari taktik kita pindah ke sesuatu yang lebih dalam lagi. Ini bukan lagi soal apa yang harus dilakukan, tapi lebih ke siapa diri kita. Kita akan lihat sebuah pola pikir yang aneh, yang paradoks, yang sering banget dimiliki sama orang-orang super sukses. Ternyata ada 3 sifat yang kalau dipikir-pikir tuh, kok aneh ya bisa ada di satu orang yang sama? Apa aja itu? Pertama, mereka punya kompleks superioritas. Kedua, mereka punya rasa tidak aman yang parah banget. Dan ketiga, mereka punya kontrol impuls yang luar biasa. Nah, ini dia paradoksnya. Kompleks superioritas itu kayak tarikan. Kepercayaan diri gila-gilaan kalau kita tuh lebih baik dan pantas dapat yang lebih. Ini yang bikin visinya gede. Sebaliknya, rasa tidak aman itu kayak dorongan. Rasa takut luar biasa kalau kita nggak akan pernah cukup baik. Takut gagal, takut jadi orang biasa-biasa aja. Bayangin, tarikan dan dorongan ini digabung. Energinya dahsyat banget. Terus gimana caranya energi sebesar itu gak meledak berantakan? Nah, disinilah sifat ketiga masuk. Kontrol impuls. Itu ibarat kemudinya. Dialah yang mengarahkan semua energi dari tarikan dan dorongan tadi ke satu tujuan. Satu aja. Dan mempertahankannya di jalur itu buat waktu yang lama banget. Dan kita sampai di bagian terakhir. Ini mungkin konsep yang paling besar dan paling kuat dari semuanya. Bukan soal uang, bukan soal skill, tapi soal keuntungan terbesar yang kita semua punya. Waktu. Pasti udah sering dengar kutipan dari Bill Gates ini. Orang-orang melebih-lebihkan apa yang bisa mereka lakukan dalam setahun dan meremehkan apa yang bisa mereka lakukan dalam satu dekade. Ini benar banget. Kita sering banget fokus ke hasil jangka pendek. Padahal keajaiban yang sebenarnya itu baru muncul dalam jangka panjang. Coba deh lihat kekuatan dari cara kita memandang waktu. Kalau target kita cuma 1 tahun, mungkin kita bisa mencapai kestabilan finansial. Oke, itu bagus. Tapi coba panjangin jadi 10 tahun. Kita bisa jadi bagian dari 1% orang tersukses. Itu udah beda level. Gimana kalau kita mikirnya seumur hidup? Nah, disitulah kita bisa mengubah dunia. Dampak kita bisa lebih panjang dari usia kita sendiri. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Apa cakrawala waktu kalian? Seberapa jauh kalian melihat ke depan? Seberapa sabar kalian mau terus bekerja keras, bahkan saat hasilnya belum kelihatan? Karena, pada akhirnya, mungkin bukan bakat atau modal yang menentukan, tapi seberapa panjang cakrawala waktu yang kalian miliki.